Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar daring. Hari ini adalah hari perdana kita pertemuan untuk pelajaran IPS. Kelas 6 kalian juga sudah mendapatkan pelajaran IPS. Nah, di kelas 7 kita akan lebih memperdalam untuk pelajaran IPS-nya. Baik, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Manusia, kita sebagai manusia pasti menempati sebuah ruang atau tempat atau lingkungan di mana di situ kita berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, di bab ini kita akan belajar. Yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setelah kita mempelajari subbab pengertian ruang dan interaksi antar ruang, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Keempat, menyebutkan contoh keruangan yang terjadi di wilayahnya. Kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi, setelah kita belajar subbab ini, mengharapkan kalian bisa menjelaskan, menyebutkan dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah membacakan. Baik, kita masuk pada subbabnya. Kita bahas bagian A dulu, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Apakah terbatas pada ruang kelas, ruang kamar, ruang keluarga, atau ruang yang seperti apa? Ruang yang dimaksud di sini bukanlah seperti yang tadi saya sebutkan ya, ruang makan, ruang kelas, dan sebagainya. Di sini, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi semua tempat di permukaan bumi itu disebut dengan ruang. Karena dia merupakan tempat atau wilayah yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya terbatas pada permukaan udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang itu tidak hanya bumi saja, tidak hanya daratan saja, tapi lapisan atmosfer pun itu bisa disebut sebagai ruang. Ruang juga mencakup perairan di bumi, lapisan tanah, dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi manusia. Jadi tidak hanya darat, tidak hanya udara, tapi juga di perairan, bahkan lapisan tanah yang ada batas di mana lapisan tanah itu digunakan oleh manusia. Untuk apa contohnya? Untuk sebagai tambang minyak bumi contohnya. Setiap ruang di permukaan bumi mempunyai ciri karakteristik yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contohnya, di pegunungan mempunyai karakteristik tanahnya subur, udaranya sejuk, cocok untuk daerah pertanian. Daerah pesisir, karakteristiknya dekat dengan pantai sehingga cocok untuk budidaya ikan. Jadi, masing-masing tempat, masing-masing ruang itu punya ciri khas masing-masing, di mana ciri khas itu kemudian akan menghasilkan komoditas yang berbeda. Ciri khas yang berbeda inilah yang kemudian menciptakan
keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya adalah penghasil sayuran, sedangkan wilayah pesisir menghasilkan ikan. Penduduk di pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk di pesisir membutuhkan sayuran. Maka terciptalah interaksi antara orang yang berada di pegunungan dan orang yang berada di pesisir. Sehingga terjadilah yang namanya apa? Perdagangan, interaksi perdagangan di mana penduduk pegunungan membeli ikan dari orang pesisir membeli sayur dari pegunungan, sehingga ada interaksi di situ. Interaksi antar ruang. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan atau dari satu daerah ke daerah yang lain. Artinya apa? Yang pertama, interaksi itu pastinya sifatnya timbal balik. Kalau tidak timbal balik, itu berarti tidak ada interaksi. Interaksinya itu, timbal baliknya itu bisa dengan kontak langsung ataupun tidak langsung. Kontak langsung bagaimana maksudnya? Kalau kontak langsung contohnya, si A bertemu dengan B. Kemudian mereka ngobrol. Itu berarti interaksi langsung. Kalau tidak langsung, contohnya, si A membeli barang dari si B dengan melalui toko online. Itu sifatnya berarti tidak langsung. Kemudian, interaksi antar ruang ini juga bisa berupa pergerakan orang atau barang atau informasi. Contohnya, kalau dari tadi kita contohnya perdagangan, itu berarti menunjuk ke barang. Apakah bisa interaksi antar ruang itu berupa pergerakan orang? Bisa. Contohnya, orang Bekasi dan orang Bogor itu banyak yang bekerja di Jakarta. Nah, itu juga merupakan sebuah contoh interaksi antar ruang berupa pergerakan orang. Orang-orang Bekasi dan Bogor banyak yang bekerja di Jakarta. Atau orang Jakarta bekerja di Bekasi atau pun sebaliknya. Selanjutnya adalah kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau complementary, yaitu kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas. Contohnya bisa kalian lihat, wilayah A, surplus sayuran. Surplus artinya kelebihan ya. Jadi wilayah A, kelebihan sayuran. Kemudian, wilayah B, kelebihan hasil laut. Nah, dari kelebihan yang dipunyai oleh wilayah A dan wilayah B, kemudian terjadilah perdagangan. Karena sebuah hasil komoditas, kalau dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan lebih, pasti akan dialihkan ke tempat lain atau akan dijual. Karena kalau cuma ditimbun, itu akan menjadi barang yang tidak berguna. Sehingga kemudian wilayah A mencoba menjual sayuran. Wilayah B kemudian mencoba menjual hasil laut yang dia punyai. Dan kemudian muncullah yang namanya perdagangan yang saling melengkapi. Wilayah A melengkapi wilayah B dengan sayuran, wilayah B melengkapi wilayah A dengan hasil laut. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Amati gambar dan buatlah penjelasan berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar berikut. Kalau kamu lihat gambar itu, yang pertama ada kota Bandung, itu penghasil sayuran.
Yang kedua ada kota Surabaya penghasil ikan. Yang ketiga ada Indramayu penghasil ikan. Nah, apa maksudnya ini? Ada yang tahu kenapa ada dua penghasil ikan di sini? Ada Surabaya dan Indramayu. Kesempatan antara adalah atau terjadi ketika suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Maksudnya begini. Kamu lihat gambar ini. Kota Bandung. Kota Bandung membutuhkan ikan. Kira-kira Indramayu atau Surabayakah yang akan diajak berinteraksi atau diajak bekerja sama oleh Bandung? Menurut kalian? Indramayu? Kenapa? Karena jaraknya yang 100 km. Ya, jadi begini. Pada awalnya, Bandung dan Surabaya mempunyai kerjasama perdagangan di bidang hasil laut dan hasil pertanian. Kemudian muncullah Indramayu di situ, dia muncul sebagai tempat yang menghasilkan ikan juga. Nah, Bandung setelah diperhitungkan ternyata jarak antara Bandung Indramayu dengan Bandung Surabaya itu lebih dekat Bandung Indramayu sehingga kemudian Bandung juga melakukan kerjasama perdagangan dengan Indramayu yang karena jaraknya itu lebih dekat, yaitu sekitar 100 km. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transfer ability, yang dapat diartikan sebagai kemudahan memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudahan transfer dipengaruhi oleh 1. Jarak antar wilayah, 2. Biaya transportasi, 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Maksudnya bahwa interaksi ini bisa terjadi jika ada kemudahan memindahkan barang. Jika ada kesulitan, contohnya si A akan membeli barang pada si B, tapi B ini rumahnya di pegunungan, jalannya terjal, tidak ada alat transportasi yang setiap hari lewat, kemudian jalannya rusak. Pastinya si B tidak akan melakukan interaksi dengan si A. Karena apa? Karena adanya kesulitan dalam mentransfer barangnya, dalam memindahkan barangnya dari tempat asal ke tempat tujuan. Baiklah, tadi adalah penjelasan Mem Desi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nanti silakan kalau bukunya udah dapat ya, baca halaman 3 sampai halaman 7. Untuk materi ini silahkan kalian yang belum jelas atau belum paham diputar ulang ataupun kalian bisa memberikan komen di GC untuk menanyakan pertanyaan yang belum kalian mengerti. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.